Kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia kini jadi momok. Di berbagai daerah harganya mengalami kenaikan. Di Pasar Sido Makmur Blora misalnya, beras premium di harga Rp14.000 per kilogram dan beras jenis medium di harga Rp12.500. Tak hanya itu, dampaknya terasa hingga ke Manado. Pedagang di Pasar Pinang Sukulan mengeluh pendapatan harian turun drastis hingga 30 hingga 50% karena konsumen mengerem belanja. Jika biasanya 250 kg beras ludes, kini hanya 100 kg jenis medium sudah mencapai Rp15.000 per kilogram. Sulitnya membedakan beras premium dan medium seringkali dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Perbedaan kasat mata memang tipis, namun sebenarnya ada ciri khas yang membedakan kualitas keduanya. Sebenarnya rada-rada mirip, tapi kalau orang yang jarang belanja beras ya mungkin nggak bisa bedain juga. Kalau beras premium itu kan dari fisiknya aja udah beda kelihatan. Kalau beras premium itu bijinya utuh, ya lebih panjang. Terus lebih mengkilap, ibaratnya udah dipoles ya gitu. Kalau misalnya beras medium rata-rata di depan nih gimana nih jelasin ini? Kalau ini kebanyakan ini beras medium. Nah, ini beras medium. Walaupun bijinya utuh-utuh panjang tapi dia masih ada broken patah. Oke. Gitu. Tapi kalau ini kan beras premium. Broken patahnya lebih sedikit. Gitu. Beras premium biasanya itu maksimal 30% broken patahnya. Maksimal. Ironisnya, di tengah kenaikan harga, terungkap praktik oplosan yang merugikan hingga hampir Rp100 triliun per tahunnya. Pemerintah menemukan 212 merek beras premium diduga oplosan. Beras oplosan. Oh, lagi ditangani sama kepolisian, ada 212 merek perusahaan. Sekarang lagi dipanggil Pak SB. Itu nanti 40% ya? Ya, temuan kita. Makanya ya harus ini jadi momen yang kita tindak tegas supaya semua tertib. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan kerugian akibat beras oplosan. Salah satunya, kerugian negara dari program SPHP. Ini terjadi karena beras murah yang seharusnya untuk rakyat malah dijual sebagai beras premium di pasaran. SPHP diserahkan pada toko 20% etalase, 80% dioplos jadi premium. Itu satu, Pak. Ini kerugian negara. Kalau ini 99 triliun, itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini 1 tahun. Tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi. Ini sudah berlangsung lama, Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas. Kalau ini dilacak, Pak, ke belakang. Jadi kerugian masyarakat. Bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama, Pak. Bukan baru tahun ini. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kurangnya infrastruktur menjadi penyebab utama tidak maksimalnya pengawasan penjualan beras di pasar. Pemerintah ini tidak punya infrastruktur. Ya, sekarang pemerintah mau operasi pasar kemana? Berasnya taruh di pasar kan? Nah, di pasar nanti kan pemerintah tuh berasnya 14.000, dijual 11.000 kan? Karena nggak ada infrastruktur, taruh di pasar dioplos. Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, berpendapat bahwa praktik pengoplosan ini sudah lama terjadi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh pengawasan yang tidak menyeluruh dan kurang ketat. Dugaan saya ini adalah kasus 2023-2024 yang memang waktu itu ada kemasan 50 kg. Kemasan-kemasan besar ini penyalurannya waktu itu adalah menggandeng pedagang, menggandeng penggilingan. Karena pengawasannya tidak begitu ketat, pengawasannya tidak begitu menyeluruh, penyimpangan sangat mungkin terjadi. Termasuk yang disampaikan Pak Menteri ada kerugian 99 triliun itu, terus terang nggak tahu itu dari mana itu. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB Daniel Johan menilai praktik ini merupakan bagian dari mafia beras yang berulang.
Ya tentu ini bagian dari tindakan mafia beras yang menyiasati peraturan dan yang pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang ya. Tetapi kan mafia beras itu puluhan tahun selalu kita sebut. Kenapa harus berulang? Sehingga harus selama pengawasan melekatnya itu ada, seharusnya persoalan mafia yang sudah dari puluhan tahun disampaikan itu nggak selalu berulang setiap tahun. Sungguh miris, penipuan oplosan kian merajalela. Tak hanya beras, penipuan oplosan juga melanda komoditas lain. Kini, gula dan pupuk pun jadi sasaran. 2 pemilik gudang di Boyolali dan Banyumas ditangkap Polda Jateng karena mengoplos pupuk dan gula kristal milik PT Raja Wali Nusantara Indonesia yang tidak sesuai standar. Polisi menyita 72 ton gula dan 118 ton pupuk beserta alat produksinya. Terungkap, mereka sudah mengoplos gula sejak tahun 2018. Tak hanya itu, Bareskrim Polri juga membongkar pengoplosan LPG ilegal di Cipayung, Jakarta Timur dengan menangkap 5 orang dan menyita ratusan tabung gas. Isu pengoplosan bahan bakar minyak, khususnya dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax juga sempat ramai. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menerima 564 pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan Pertamax oplosan di Pertamina Patraniaga. Maraknya kasus oplosan komoditas dari beras hingga BBM menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan ancaman serius bagi perekonomian. Pemerintah seharusnya lebih peka dan segera memperbaiki ekonomi negara agar tak ada lagi alasan bagi siapapun untuk mengoplos kebutuhan pokok masyarakat.